Prabowo Subianto diserang rumor sebagai pelaku pembantaian Kerasas di Timor Timur pada tahun 1983. Operasi ini dilakukan pada malam hari dengan pakaian berkerudung hitam. Setelah peristiwa ini, berita tentang pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat. Hingga pada akhirnya Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat pada tahun 1998. Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia, pra-kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Beberapa tahun yang lalu channel ini sudah membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan B.J. Habibie. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh ternama yang tidak kalah pentingnya di Indonesia. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Prabowo Subianto. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita mengenai Prabowo Subianto, siapa dan apa yang telah dilakukannya sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan kita bisa saling berbagi informasi terkait biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 dengan nama Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Perlu diketahui bahwa Prabowo Subianto ini merupakan seseorang yang berasal dari keturunan Ningrat, dimulai dari Sultan Agung Mataram, kemudian Raden Adipati Mangkuprojo, kemudian Raden Temenggung Kertanegara, hingga yang terakhir adalah Raden Kartawatmojo. Raden Kartawatmojo kemudian menikah dengan bangsawan Kesultanan Yogyakarta bernama R.A. Joyoatmojo yang merupakan keturunan keempat Sultan Hamengkubuwono I. Pernikahan tersebut kemudian melahirkan keturunan bernama Raden Temenggung Mangkuprojo dan Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo ini merupakan seorang ekonom dan bankir yang menjadi direktur pertama dari Bank Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 16 Mei 1894. Beliau ini adalah kakek dari Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mary Sigar. Prabowo Subianto lahir dari seorang ekonom dan politikus Indonesia yang terkemuka pada era masa pemerintahan mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Soeharto. Prabowo juga lahir dari seorang ibu yang berasal dari keluarga Maengkom, Langowan, Sulawesi Utara. Yang dimaksud dengan Maengkom ini adalah nama fam atau marga dari suku dan budaya Minahasa di Sulawesi. Sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang ke-8, ayahnya memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang terhadap Soekarno pada pertengahan tahun 1950-an. Sehingga keluarganya dan Prabowo Subianto memilih tinggal di luar negeri seperti di Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Inggris. Keadaan tersebutlah yang menjadikan pendidikan Prabowo Subianto lebih banyak diselesaikan di luar Indonesia. Ini disebabkan oleh pengasingan politik pada masa jabatan ayahnya dalam pemerintahan Orde Lama, masa pemerintahan mantan Presiden Soekarno. Dilansir dari detik.com, Prabowo Subianto menempuh pendidikannya di beberapa sekolah dan di beberapa negara seperti TK Sekolah Sumbangsi di Jakarta pada tahun 1956 hingga 1957. Kemudian ada SD The Dean School di Singapura pada tahun 1957 hingga tahun 1960. Kemudian ada SD Greenlee Junior School di Hong Kong pada tahun 1960 hingga tahun 1962. Kemudian ada Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1962 hingga 1964. Zurich International School pada tahun 1964 hingga tahun 1966. Kemudian ada di American School di London pada tahun 1966 hingga tahun 1968. Sederet pengalaman sekolah di luar negeri tersebutlah yang membuat Prabowo Subianto fasih dalam berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia, Perancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Seperti yang kita ketahui, mungkin banyak orang di luar sana yang mengenal Prabowo Subianto melalui jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia periode 2019 hingga 2024. Tapi sebelum kita sampai pada pembahasan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan hingga menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, di sini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan hidup Prabowo Subianto dalam dunia militer Indonesia. Perjalanan karir militer Prabowo Subianto dimulai sejak tahun 1970. Pada tahun 1970, Prabowo Subianto mendaftar di ABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan lulus pada tahun 1974 sebagai kepemimpinan senior. 2 tahun kemudian pada tahun 1976, Prabowo ditugaskan di Komandan Pasukan Khusus atau yang kita kenal dengan nama Kopassus, Tentara Nasional Indonesia, dan ditugaskan sebagai Komando Grup 1 di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopsanda. Pada umur 26 tahun, Prabowo Subianto sudah menjadi Panglima Nanggala termuda dan pada tanggal 31 Desember 1978, Prabowo sudah memimpin pasukan yang saat itu bertugas di Timor Leste. Kemudian pada tahun 1981, Prabowo Subianto dikirim oleh TNI untuk mengikuti pelatihan anti-teror di GSG 9 Jerman. Dan setelah lulus dari pelatihan tersebut, Prabowo Subianto diangkat menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Anti-Teror dan Luhut Panjaitan sebagai Komandan pada tahun 1981 di bawah Kopassus.
Kemudian pada tahun 1985, Prabowo Subianto mengikuti kursus perwira infanteri tingkat lanjut di Fort Bragg, Amerika Serikat untuk pelatihan komando. Saat itu Prabowo Subianto sudah menjabat sebagai Panglima Kopassus Grup 3 sebagai Mayor Jenderal. Hingga pada akhirnya Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Kostrat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat di bawah Kopassus. 2 tahun setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasmen 81 Anti Teror, Prabowo Subianto diserang rumor sebagai pelaku pembantaian Kerasas di Timor Timur pada tahun 1983. Namun Prabowo Subianto tidak pernah menerima tuntutan pelanggaran hak asasi manusia dari PBB maupun pemerintahan Timor Leste. Tapi rumor tersebut kemudian berlanjut dengan adanya peristiwa perumpasan gerakan kemerdekaan Timor Timur yang menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut dengan geng ninja. Operasi ini dilakukan pada malam hari dengan pakaian berkerudung hitam. Setelah peristiwa ini, berita tentang pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat. Terlepas dari itu semua, apakah ini hanya rumor? Apakah ini hanya menjadi sebuah fakta sejarah yang terlupakan? 2 tahun sebelum pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrat Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Prabowo Subianto dalam Kopassus memimpin operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua di tahun 1996. Operasi ini dilaksanakan karena dengan adanya penyanderaan yang dilakukan oleh Kelly Kwalik pada tanggal 8 Januari 1996, seorang pemimpin separatis dan komandan yang berasal dari sayap militer Organisasi Papua Merdeka atau yang kita kenal dengan nama OPM. Kelly Kwalik menyandra 26 orang anggota ekspedisi Lawrence 95 yang terdiri dari beberapa warga Indonesia dan internasional pada tanggal 8 Januari 1996. Prabowo Subianto kemudian memimpin operasi untuk melakukan pembebasan tersebut dan berakhir setelah 130 hari pada tanggal 9 Mei 1996. Perlu diketahui bahwa ada 2 orang yang wafat dari 26 orang yang disandra dalam peristiwa tersebut. Namun 2 tahun setelah peristiwa tersebut, Prabowo Subianto berada dalam situasi yang pada akhirnya menghilangkan karir militernya dalam Kopassus. Di awal kerusuhan pada Mei 1998, Prabowo mendesak Panglima Angkatan Republik Indonesia Jenderal Wiranto agar Prabowo Subianto mendapatkan izin untuk menerbangkan pasukan unit cadangan strategisnya dari Dili, ibu kota Timor Leste, menuju Jakarta untuk membantu memulihkan ketertiban di Jakarta. Pasukan di bawah komando Prabowo tersebut melakukan penculikan terhadap 9 orang aktivis demokrasi pada awal bulan kerusuhan Mei 1998. Meskipun hal itu tidak disetujui oleh Jenderal Wiranto, beberapa teror fisik dan mental tetap dilakukan kepada para aktivis oleh pasukan yang dibawahi oleh Prabowo Subianto saat itu. Selain itu, Prabowo Subianto juga dicurigai sebagai orang yang mengorganisir penculikan dalam operasi yang dilakukan sebelum kerusuhan. Setidaknya ada berita terhadap 13 orang aktivis yang hilang di antara Februari sampai Mei 1998. Kemudian bersama Mayor Jenderal Safri Samsudin dalam Pangkops Jaya atau Panglima Komando Operasi Jakarta Jaya, Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat bertujuan untuk menciptakan ketertiban di ibu kota dan melawan para pengkhianat bangsa. Serta ada anggapan bahwa Jenderal Wiranto tidak berkompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan. Hingga pada akhirnya Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat pada tahun 1998 pada masa pemerintahan mantan Presiden B.J. Habibie. Setidaknya ada 2 rumor yang menjadi penyebab pemberhentian Prabowo Subianto dari Panglima Kostrat. Yang pertama, bahwa Prabowo Subianto pergi ke Istana Presiden sambil membawa senjata bersama pasukan Kostratnya. Sebelumnya, Prabowo sempat meminta kepada B.J. Habibie untuk mengangkatnya sebagai pimpinan militer menggantikan Jenderal Wiranto. Dan yang menjadi alasan kedua dari pemberhentian tersebut, bahwa Jenderal Wiranto yang saat itu sudah menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima Tentara Nasional Indonesia menyebut bahwa ada gerakan dari pasukan Kostrat di sekitar kediaman Habibie. Setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, keberadaan pasukan Kostrat di sekitar kediaman Habibie dicurigai akan melakukan kudeta terhadap B.J. Habibie. Hingga pada akhirnya Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat pada tanggal 25 Agustus 1998. Prabowo Subianto kemudian melanjutkan hidupnya dalam dunia bisnis bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo dengan membeli perusahaan pulp kertas yang berbasis di Kalimantan Timur. Dunia bisnisnya pun memiliki 3.400 hektar tanah yang digunakan untuk pabrik kertas, perumahan karyawan, sekolah swasta, dan berbagai fasilitas perusahaan. Selain menggeluti dunia bisnis, Prabowo Subianto juga aktif dalam beberapa organisasi, beberapa diantaranya seperti Hak Petani, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, sebagai Presiden HKTI pada tanggal 5 Desember tahun 2004 untuk mengadvokasi hak-hak petani. Kemudian ada organisasi APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, yang bertujuan untuk melakukan advokasi untuk kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Indonesia. Dan Prabowo terpilih sebagai Presiden APSI pada tahun 2008. Prabowo meminta pemerintah untuk membatasi hypermarket agar tidak merugikan pedagang kecil. Kemudian Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Presiden IPSI pada tahun 2004 dan 2012, Ikatan Pencak Silat Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi regulasi olahraga di Indonesia, membina atlet dan menyelenggarakan turnamen. Pada tahun 2018, pencaksilat berhasil menyumbang 14 medali emas dalam Asian Games 2018. Kemudian peristiwa seorang TKI yang bernama Wilfrieda Soik yang dijatuhi hukuman mati di Malaysia.
Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian Wilayah Nusa Tenggara Timur menilai bahwa Prabowo Subianto berperan besar dalam bebasnya Wilfrida dari hukuman mati di Pengadilan Baru, Malaysia. Hingga pada akhirnya karir Prabowo Subianto menuju ranah politik dengan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009, kemudian di tahun 2014, kemudian di tahun 2019, kemudian dilanjutkan pada tahun 2024 dari Partai Gerindra, partai yang didirikannya sejak tahun 2008. Prabowo Subianto terpilih dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi begitu ya kawan-kawan terkait biografi dan perjalanan Prabowo Subianto yang secara singkat yang sudah kita bahas dalam video ini. Informasi ini dibuat berdasarkan sumber dari beberapa buku dan beberapa artikel yang memiliki keakuratan data yang kuat. Pesan saya, jika kawan-kawan ingin mencari informasi, apalagi jika ingin mencari terkait sejarah, mohon untuk melakukan analisa yang kuat terhadap sumber yang akan digunakan. Terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan kita bisa saling berbagi informasi terkait biografi tokoh berpengaruh dan ternama di Indonesia maupun di dunia, serta sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga semua kawan-kawan di sini dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Apapun hal baik yang kalian rencanakan dan apapun hal baik yang ingin kalian lakukan, semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Bumi Laras, pamit undur diri, ciao.